Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, suratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita dapat kembali berkumpul walaupun ada beberapa yang masih izin karena uzur syar'i. Kita doakan kepada mereka semua agar Allah memberi rahmat pada mereka dan keluarga dan pada kita semua. Amin. Sehubungan dengan telah berpulangnya sahabat kita Mas Bambang, mari nanti kita doakan sama-sama agar beliau Allah rahmati dalam kuburnya. Allah ampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya. Dan kita juga bagi yang punya sangkutan sama Mas Bambang, sangkutan ketersinggungan, apabila beliau memang pernah mengerjakan sesuatu yang membuat kita tersinggung, mohon dimaafkan. Dan apabila kita sendiri yang punya salah dan belum sempat minta maaf, banyak-banyak mendoakan ampunan untuk Mas Bambang. Itu aja yang bisa kita harap. Kita nggak tahu apa yang terjadi sekarang. Beliau ada di hadapan Allah dan sedang berurusan dengan para malaikat Allah, dan semua kita akan menyusul. Rasulullah berkata, kafa bil mauti wa izo, jadikan maut itu nasihat buat kita semua. Beliau 58, ada di antara kita yang udah lebih dari beliau, ada yang belum. Oleh sebab itu, bekal apa yang kita bisa raih untuk dapat mati dengan sempurna ke hadapan Allah? Ya, itu peristiwa biasa, setiap hari ada yang mati. Dan kita nggak apa-apa juga kita sedihi kematiannya, karena kita kan berharap yang terbaik lah untuk setiap orang, untuk sahabat-sahabat kita. Wabil khusus apa yang dialami Mas Bambang itu juga ada kebaikan di dalamnya. Kematiannya membuat orang minimal berlega hati karena beliau sudah tidak merasakan sakit lagi gitu. Fisik kita expire kan, fisik ini expire sampai dikubur itu hina, makanya disebut dengan mayit, bangkai. Tapi ruhnya jalan terus. Nah, ruhnya ini perlu dikasih kualitas. Ruhnya ini, ruh yang baik, istilah nafsul mutmainah, atau ruh yang jahat, ruh yang nggak manut sama Allah gitu. Sekarang kita doakan aja semoga Mas Bambang itu diampuni segala dosanya, ya. Dan segala kebaikannya diterima. Ya, itu yang penting, ya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, ya, biar bisa cepat-cepat melaksanakan semua urusannya almarhum. Sebab Allah yarham, Mas Bambang ini kan banyak urusan juga di dunia yang sekarang diwakilkan kepada keluarganya. Waris, utang piutang, apa segala macam. Mudah-mudahan semuanya kelar. Amin. Kita kembali lagi ke dalam bab munakahah atau pernikahan. Subbabnya namanya zuriyah atau pendidikan anak. Sampai di bab tertentu kemarin, kalau nggak salah bab yang dibolehkan bersuara keras, kita selipin sama bab zikir dan doa 1 tahun. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke dalam bab zuriyah, yaitu masalah di bab akhlak. Subbabnya jenis-jenis akhlak. Akhlak itu kalau boleh saya simpulkan dari pemahaman manusia, akhlak itu ujungnya sopan santun atau budi pekerti. Akhlak ya. Tapi kalau kita secara istilah akhlak itu sebenarnya adalah ciptaan Allah. Akhlak itu. Sebab
Dia asal katanya dari kata-kata khalaq. Ya. Akhlak itu sesuatu yang ternyata mesti kita punya juga, bagian dari takwa. Zuhud bagian dari takwa, tawakal bagian dari takwa, akhlak pun bagian dari takwa. Kalau secara general, akhlak itu artinya kalau kita di bab ini itu ada dua jenis, akhlakul karimah wa akhlakul masmumah, atau orang-orang Arab biasa menyebut su'ul akhlak wa husnul su'ul khuluq wa husnul khuluq. Jadi akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Akhlakul karimah itu akhlak yang mulia. Akhlakul mazmumah itu akhlak yang tercela. Akhlak yang mulia itu disebut dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang tercela disebut dengan su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Jadi akhlak itu, ini jangan kaget ya. Akhlak itu sebenarnya bukan sopan santun, tapi semua perbuatan baik kita, itu namanya akhlak. Semua perbuatan baik kita, akhlak yang mulia. Kalau akhlak yang tercela, semua perbuatan jelek kita. Terhadap siapa? Terhadap Allah dan terhadap manusia. Jadi kalau orang udah misalnya ya, ini orang ada berbagai jenis nih. Dia disebut dengan orang yang berakhlak mulia kalau dia berhasil berbuat baik kepada Allah sekaligus berbuat baik pada manusia. Kalau cuman berbuat baik pada Allah tapi pada manusia ada masalah, maka akhlaknya tercela. Paham? Jadi mesti dua-duanya. Nah, ini gagalnya orang bermasyarakat tuh di sini. Anda ahli ibadah, Anda imam masjid, tapi kepada orang lain pelit, akhlaknya belum mulia. Atau sebaliknya, ada begajulan segala macam gitu ya, kepada manusia kepada manusia itu baik sekali, baik pokoknya, suka memberi, berbuat baik semua, tapi nggak sholat. Nah, ini maka dia disebut dengan akhlaknya tercela. Jadi ngukur akhlak itu dari bagaimana kita bisa taat pada Allah dan tawadu pada setiap manusia. Jadi bukan sekedar sopan santun, Pak, akhlak itu. Kalau cuma sekedar sopan santun, ya copet juga sopan santun. Rampok-rampok tuh punya anak apa enggak? Punya anak. Kepada anaknya dia baik. Jadi anaknya jangan kayak babe ya gitu. Itu dia berakhlak. Tapi dia ngerampok. Sampai sini paham ya? Nah, akhlak kita butuhkan untuk bisa mencapai surganya Allah. Nggak punya akhlak, nggak bakal masuk. Nah, akhlak ini perlu. Jenisnya apa? Dua itu tadi. Akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya atau hadis, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, atau akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Bahasa sehari-harinya husnul khuluq, akhlak yang baik, su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Nah, kepada kita manusia itu kita nggak langsung disuruh berakhlak dengan kata-kata akhlak, enggak. Tapi Allah selipkan itu dalam satu perintah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah ya, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Al-Quran bicara begitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Artinya berakhlaklah yang baik kamu. Kamu berbuat baik kepada siapa? Yaitu di situ ayatnya samar. Berarti berbuat baik pada hablum minallah, yaitu beribadah yang bagus. Wa hablum minan nas, pada setiap manusia. Ada aja gagalnya kita, Pak. Ada aja gagalnya. Kalau kita nggak langsung misalnya, saya nggak langsung mencela Pak Karim, tapi saya mencelanya lewat Pak Sugeng. Saya termasuk berakhlak buruk itu. Disebut dengan ghibah. Jadi setiap perbuatan buruk kita kepada manusia itu akhlak yang buruk. Setiap perbuatan baik kita kepada manusia dan kepada Allah itu akhlak yang baik. Itu aja kok.
Simple. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Maksudnya bukan merusak rumah orang, bukan. Dan jangan kamu berbuat jelek di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat jelek. Nah, ini pelajaran akhlak dari Al-Qasas ayat 77. Bukan tuh. Surat Al-Qasas ayat 77. Ngomongin zuhud kemarin. Ya. Berapa Al-Qasas? 77, Pak. Kemarin kita ngomongin zuhud sampai di situ doang nih. Wa batagi fima ataqallahu darul akhirah titik wala tansa sebagaimana dunia. Itu ngomongin zuhud tuh. Dan carilah dengan apa yang telah diberikan padamu negeri akhirat. Jangan kamu lupa nasibmu di dunia titik. Baru pelajaran akhlaknya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Oke? Wala tabghil fasada fil ard, dan tapi jangan kamu merusak dan jangan kamu berbuat kerusakan, jangan berbuat kejelekan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak suka, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan atau yang berbuat jelek. Nah, kalau ada kata-kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik padamu. Bisa Bapak sebutkan kebaikan Allah pada Bapak? Satu aja atau 5 aja? Bisa napas, masih bisa bab, buang air besar, masih bisa makan. Mas Bambang gak bisa makan berhari-hari itu, masih bisa. Kebaikan Allah banyak. Oleh sebab itu kebaikan itu kita transfer lagi. Kita udah terima kebaikan Allah, kita transfer ke orang kebaikannya gitu. Itu kita berakhlak. Sampai sini pahami? Jadi akhlak adalah setiap kebaikan yang kita lakukan, baik itu kebaikan itu kita tujukan pada Allah melalui ibadah atau kepada setiap manusia untuk menyenangkan hati manusia. Simple aja. Akhlak yang baik seperti itu. Akhlak yang buruk adalah setiap keburukan yang kita lakukan kepada Allah melanggar dosa, dan kepada manusia berbuat salah kita. Ini harus yang disebut dengan balas tuh ini, balas dunia akhirat tuh itu, bukan balas soal harta. Balas dunia akhirat tuh Anda mesti sama-sama persis sempurna sikap Anda terhadap Allah baik, terhadap manusia baik. Kalau misalnya salah satu cacat, Anda nggak berakhlak baik. Hati-hati jebakannya. Jadi orang mesti jadi sempurna kan, kayak Nabi. Nabi kan begitu kan, kepada Allah berakhlak, kepada manusia lainnya berakhlak. Sampai sini kok ada yang kayak nggak setuju gitu, coba nggak setuju angkat tangan aja. Bukan nggak suka kan? Akhlak ini kan suatu attitude toward kan ya? Iya. Atau behavior. Sikap hati. Ya. Jadi akhlak itu terdiri dari yang mulia dan yang tercela. Iya. Kenapa arahnya akhlak ini hanya yang mulia? Gitu. Dia tidak berakhlak. Iya. Bukan dibilang akhlaknya tercela. Iya, dia tidak berhalak baik gitu kan? Nah, itu sih. Iya. Udah saya tambah tadi. Dia berakhlak buruk gitu ya. Bukan tidak berakhlak. Ditambahin baik kan gitu ya. Iya. Mau teliti nih orang tua nih. Ya. Nah, untuk jenis akhlak ini saya akan terangkan jenis akhlak manusia pada umumnya dan akhlak para nabi. Nanti kita bisa ngikutin akhlak para nabi, baik akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kita kepada manusia. Cuman akhlak ini sebetulnya kalau yang kepada Allah sering disembunyikan gitu, di perintahnya, di kalimatnya. Artinya gini, kalau kita sudah berakhlak baik kepada manusia, itu otomatis kita berakhlak baik pada Allah.
Allah berterima kasih kepada orang yang menengok orang sakit. Sampai-sampai Allah bilang, seandainya engkau nengok si fulan, aku ada di sisi fulan. Ya kan? Artinya ketika kita nengok orang sakit ya berbuat baik kan, kita langsung juga berbuat baik pada Allah. Jadi disembunyikan oleh Allah, ya. Ya kita lihat hadisnya dulu. Sekarang itu tadi kan dalil Al-Qur'annya, sekarang dalil hadisnya ya. Apa kata Rasulullah mengenai akhlak ini? Baca hadis nomor 1 ya. Ya, hadis nomor 1 dilihat. Dari An-Nawas bin Sam'an bahwasanya seorang bertanya pada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan dosa. Artinya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maka Nabi SAW bersabda, lihat baik-baik, al-birru husnul khuluq. Kebajikan, perbuatan baik adalah akhlak yang baik. Oke? Dan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam jiwamu dan kau tidak mau orang-orang mengetahuinya. Ini yang bagai dosa nggak disebut dengan akhlak buruk, enggak. Saking Allah sayang sama kita. Yang penting kalau kamu udah berbuat baik, akhlakmu baik. Kalau kamu berbuat dosa, bukan akhlakmu jelek, disembunyikan, hatimu pasti gelisah. Iya kan, Pak? Kita nggak ibadah, gelisah nggak? Nggak sholat nih. Atau kita habis marah-marah sama orang, gelisah, Pak. Nah ini, tolong jaga sikap ini ya. Tolong jaga sikap ini. Gimana di hadapan Allah kedudukan akhlak ini sebenarnya? Kedudukan akhlak di hadapan Allah itu, Allah cinta pada orang yang berakhlak tinggi. Akhlak tinggi itu artinya akhlak mulia. Allah cinta. Dan Allah akan membalas akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ya, hadis nomor 7, lihat. Dari Abu Hazim, hadis nomor 7, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Innallaha karimun yuhibbul kamal, yuhibbul karam. Sungguhnya Allah Maha Mulia, mencintai kemuliaan. Wa yuhibbu ma'alil akhlak, dan Allah mencintai akhlak yang mulia. Allah yang mencintai akhlak yang tinggi. Wa yakrahus safsafaha, dan Allah membenci perbuatan yang buruk. Oh, jelas jadi. Akhlak yang baik, ini orang udah terhitung baik. Baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Dan kalau dia buruk, ini orang berarti buruk kepada Allah dan buruk kepada manusia. Ya behave-nya, ya perbuatannya, ya sikapnya gitu. Sampai sini boleh nggak kita ngukur diri masing-masing? Siapa yang sudah berstatus berakhlak mulia? Akhlak kita masih pertengahan nih, ya. Kadang-kadang kita ngelanggar perintah Allah, kadang-kadang kita apa manusia benci gitu. Nah, itu belum berakhlak yang baik. Masih punya penyakit hati. Jadi dengan kata lain, akhlak yang mulia adalah hatinya udah bersih, hatinya udah selamat. Kepada Allah udah nurut, kepada manusia lainnya tawadu, biasa aja. Udah Bapak udah berakhlak mulia semua. Amin ya Allah. Yang kedua, Allah akan mengganjar kedua akhlak itu. Hadis nomor 11. Ini riwayat dari Ibnu Majah ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata Nabi SAW pernah ditanya tentang perkara apa yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Lihat surga nih. Beliau menjawab, ya, at-taqwa wa husnul khuluq.
yang menyebabkan kita banyak masuk surga peluangnya adalah takwa pada Allah disertai dengan akhlak yang mulia. Itu ganjaran Allah. Dan beliau ditanya tentang perkara apa yang banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka. Lihat baik-baik ini. Beliau menjawab, ya, qala al-ajwafanil famu wal farj. 2 lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi akhlak buruk identik dengan perzinahan, fahsya, dan mulut bocor. Ini yang menyebabkan orang banyak masuk neraka tuh ini. Akhlak yang baik, takwa. Takwa unsurnya banyak kan? Segala macam sabar, tawakal, bersyukur, zuhud, ya, memaafkan segala macam. Tapi begitu masuk kepada ini, kepada akhlak yang buruk, hanya 2, urusan mulut sama urusan kemaluan. Itu akhlak yang buruk. Mulut itu bisa bikin perang orang, Pak. Bapak fitnah aja. Lu dikatain lu sama si ini. Ngamuk ini, udah. Ya. Dia Allah akan ganjar. Nah, sekarang kita menguraikan dulu. Akhlak yang baik itu apa aja sebenarnya? Akhlak yang baik itu unsurnya sederhana, Pak. Pertama, malu. Kedua, sabar. Ketiga, memaafkan. Dan keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Bapak punya 4 ini beres. Malu, kemudian sabar. Sabar. Ketiga, banyak memaafkan. Maksudnya banyak maklum. Ya. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau Bapak punya 4 sifat ini kayaknya sih akhlaknya udah bagus gitu. Ini termasuk berakhlak kepada Allah. Ya, kita lihat sekarang yang malu dulu. Hadis nomor 9. Ya. Hadis nomor 9 ya. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya." Sungguhnya setiap agama punya akhlak. Ini seolah-olah Rasulullah mau ngomong bahwa semua agama itu diakui gitu. Enggak juga. Maksudnya agama-agama yang ada ini, agama samawi maupun agama ini punya akhlak, punya ajaran kebaikan, gitu ya. Tapi Islam itu akhlak yang tertingginya adalah malu. Malu kepada siapa, Pak? Jadi kalau Bapak punya akhlak buruk, sebetulnya nggak tahu malu pada Allah. Nggak tahu malu. Terus sekali-kali kalau mau berbuat buruk itu, tolong Bapak ke rumah sakit deh. Nengok-nengok orang sakit kayak Mas Bambang gitu. Terus ambil ibroh. Kalau gue kayak gini gimana ya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Aduh, aku masih dikasih sehat. Masih ada kesempatan sholat, wudu dengan sempurna gitu loh. Malu gitu loh, malu mau berbuat sesuatu tuh malu. Akhlak yang paling tinggi adalah malu. Makanya para nabi dari Adam sampai terakhir Muhammad selalu dakwahnya, kalau kamu mau nggak tahu malu, silakan berbuat sesuatu kamu. Kalau kamu nggak tahu malu, silakan berbuat sesuatu kamu. Ya, hadis nomor 3. Dari Uqbah bin Amru dan Abu Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, di antara yang diketahui oleh orang-orang dari perkataan awal para nabi terdahulu adalah, apa perkataannya? Iza lam yastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, silahkan berbuat sesukamu. Ini maksudnya mengandung perintah, tahu malulah, jangan berbuat macam-macam gitu loh. Tahu malulah, jangan berbuat macam-macam. Kan simpel kan akhlak kan?
Ahlak yang baik simpel kan? Gitu Pak. Yang kedua, sabar dan loman. Kalau loman bahasa ininya apa bahasa Indonesianya? Sabar dan dermawan. Yang kedua, tadi malu. Sabar dan Dermawan Pak. oh, dah. Suka nyah-nyoh sama orang ngasih gitu. Orang yang dikasih bingung, baru udah kemarin, lagi nggak apa-apa gitu. Gitu kira-kira ya. Nah, hadis nomor 13 kita lihat. Dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah qol, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu al-mu'min, ya kan? Al-mu'minu terus ghirun karim. Orang mukmin itu senantiasa berlapang dada dan dermawan. Wal fajiru hibbun laim. Dan seorang berdosa, seorang fajir itu bakhil dan berakhlak buruk. Jadi yang berakhlak baik itu mukmin yang sabar dan dermawan. Kalau Bapak kejatuhan peristiwa, Bapak pelit pada orang, Bapak masuk anak buruk. Jadi sabar ada 7. Sabar menerima musibah, sabar dalam peperangan, sabar dalam kesempitan, sabar menahan marah, sabar dalam menahan kemaksiatan, sabar dalam ketaatan, sabar terus itu. Orang berdosa Pak. Maksud nggak tahu? Wa fujuro wa fajir. Di Al-Quran banyak orang fajir. Ya, orang yang berdosa adalah bakhil dan berakhlak buruk. Sampai sini ada yang nggak setuju nggak? Sampai malu, sabar, dermawan. Jadi Bapak bisa ukur aja nih, ada orang berbuat nggak bener. Itu dia udah memenuhi ini nggak? Oh dia nggak tahu malu, berarti akhlaknya buruk. Oh dia pelit nih. Oh dia nggak sabar, dia emosian. Udah ditaker sama kita gitu loh. Udah ketaker berdasarkan info Rasulullah, bukan kita yang menyidang dia, enggak. Kita nggak mau vonis siapa-siapa. Oh ini orang berakhlak buruk karena dia nggak tahu malu, karena dia begitu. Termasuk apa nih, malu juga terjadi. Tangan dulu di sini ada sih, kok pakai kalian jalan saya. Siapa tuh? Siapa? Isanar? Bukan? Iya. Oh enggak. Alamnya buruk deh. Lagi buruk ya. Tapi ente tadi bilang kemaluan. Kalau laki-laki cuma satu kemaluan aja. Iya. Yang punya cuma perempuan doang. Kan mengenai malu, ada koridornya kan, atau pedomannya. Karena di suatu daerah, begitu suatu hal itu biasa aja. Tapi di daerah lain itu memalukan. Ya, daerah atau bangsa gitu kan. Katakan dia sama-sama Islam ya kan. Ini batasannya kemana? Ke hadis lagi Quran. Batasnya selalu kepada perintah Allah dan larangan. Kasarnya gitu kan. Iya. Kebiasaan lupain. Budaya lupakan. Ada orang Batak ngomongnya sembarangan gitu ya. Tapi di Islam juga gitu. Pas kesini dia berteriak-teriak, orang bilang ya akhlaknya setelah Iya, pokoknya budaya itu selama dia kemudian tidak berdampak menyakiti hati manusia dan berbuat dosa pada Allah, fine-fine aja, terserah. Mau ngomong keras orang Batak tadi gitu ya. Aku gampar kau nanti gitu, tapi itu bercanda gitu, nggak apa-apa. Tapi giliran lisannya kemudian membuat orang lain tersakiti atau membuat dosa di hadapan Allah, mulai akhlaknya buruk. Gitu. itu kalau Batak sama Batak kan, itu Batak ke Jogja dibilang kurang aja. Ya, berarti kan ukurannya budi pekerti, balik lagi ke akhlak sebagai budi pekerti aja itu sebetulnya. Tapi bukan sebagai syariat. Gitu. Akhlak sebagai sopan santun aja itu. Itu bisa dicuning lah itu, ya kan? Bapak kalau ke Tibet tuh negara kecil deh, di dekat gunung dekat negara Bhutan, nah itu ada Tibet tuh. Itu cara orang minta maaf itu. Laki perempuan, dewasa, anak kecil tuh, muka diadu, hidungnya digini, tuk 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 tuk.
itu berarti udah dimaafin. Nah coba diterapin di sini. Saya misalnya ke rumah Bu Sugeng, saya pernah menyakiti hatinya, Bu saya minta maaf, tuk Pak Sugeng lewat, wah gue hancur, Ustadz gue bunuh, padahal lagi minta maaf itu. Kayak budaya kan itu budaya, nggak bisa disalahin. Ustadz Porno. Ya, jadi unsur ini sering kita gagal, Pak. Pertama kita sering nggak tahu malu, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Lalu kita mengerjakan sesuatu. Bahkan kita sendiri sebetulnya ya, itu salah memanage diri kita sendiri di hadapan Allah. Saya ambil contoh begini. Kalau orang berbuat maksiat, itu kata Nabi, jangan ngaku. Jangan ngomong pada manusia lainnya. Simpen. Langsung sholat. Jangan ceritakan aibmu kepada orang lain. Karena Allah memberi kesempatan padamu untuk minta ampun itu. Ini bocor, bangga lagi. 4 perawan gue semalam. 4 perawan bos. Misalnya, maksiat dipamerin, diungkap, dibanggain. Lo kan gak pernah minum kan. Gue 30 merek gue minum. Tequila apa segala macam. Bener. Orang bangga. Nggak tahu malu, bangga lagi. Nah itu dari sini semua. Gue udah habisin tuh gelang segala macam, judi gue, wah apa modal gue miliaran habis gitu. Apa terus apa? Kan kalau neraka kalau nggak minta ampun gitu. Nah Allah kasih kesempatan, diem. Umar bin Khattab pernah ada bilang, saya mau ketemu Rasulullah. Ngapain? Saya mau minta dirajam, saya berzina kemarin itu. Diam. Bocor juga, dia ke Rasulullah, manggil. Dia ke sholat jamaah dulu. Selesai dia bilang, ya Rasulullah, tolong rajam aku berzina katanya. Apa kata Rasulullah? Kamu tadi ke sholat jamaah kan? Ya udah, kamu udah bertobat berarti. Padahal itu hukum mesti ditegakkan tuh. Anda bayangkan, nah itu salah memanage kita. Yang tadinya kita tujuannya niatnya untuk bertobat, tapi diselingi dengan cerita orang lain, curhat. Makanya ada seorang istri yang bilang sama saya berzina Ustaz. Boleh gak saya bilang sama suami saya? Jangan. Satu orang pun jangan kau ceritakan. Begitu ceritakan, kedepannya berantakan. Saya pernah dengar orang mabuk di karaoke di Batam, dua-duanya. Lo kan sering main cewek nih ya, kata sama temennya itu. Lo sampai mati lo jangan ngaku depan bini lo, jangan ngaku aja. Bahaya gitu. Bener ucapannya bener. Lo ngaku repot bos, repot. Ya jadi ini akhlak harus dijaga betul. Jangan bangga dengan, makanya kata Rasulullah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas berbahagialah mereka yang sibuk memanage kesalahannya sendiri sampai lupa dengan kesalahan orang lain. Ya. Malu, sabar. Sabar ini kalau kita nggak lakukan, dalam Al-Quran sabar itu disebut dengan min azmil umur, urusan yang patut didahulukan, yang wajib didahulukan. Sabar itu memang sih nggak masuk akal Pak. Kalau ada kematian di rumah kita, misalnya ada emak kita, bapak kita, maksud kita nggak boleh nangis gitu. Boleh nangis boleh, tapi kadang-kadang lisan kita jadi kufur. Kenapa diambil sekarang? Saya belum. Wah, itu yang digugat siapa sama dia? Oh Allah. Berakhlak nggak kepada Allah? Akhlak baik nggak? Buruk akhlaknya, bahaya itu. Sabar. Orang sering nggak sabar. Istri kita aja sering nggak sabar sama kita. Mana dong Pak? Mama gitu. Sabar. Setiap keadaan sabar. Dipukulin orang, sabar. Dipukulin orang nih, sabar.
Itu dari Alkitab itu. Sabar membuahkan hasil, Pak. Kalau Bapak iseng, misalnya dianiaya orang, lalu malamnya Bapak bilang sama Allah, ya Allah, lembutkan hatinya. Saya maafkan kesalahan dia, ampuni dosa dia telah menganiaya saya gitu. Ntar orangnya datang, kucuk, datang sendiri orangnya. Pak, Pak, minta maaf, Pak. Kan gak terjadi apa-apa jadinya. Tapi kalau api dilawan api, udah perang saudara, Pak. Gitu maksudnya. Nah itu sabar. Kalau kita sabar menerima apapun yang negatif, kita berakhlak mulia. Bukan berakhlak doang Pak Tom ya, berakhlak mulia. Ya. Pak Sugeng sering sabar. Ayamnya cuma satu, nggak ada kakinya, langsung marah-marahnya ke orang lain. Ayam gue payah gitu. Orang kan lihat gimana sih ini? Hati-hati karena itu ukuran akhlak. Ukuran akhlak kita. Ini anaknya kan juga yang berdebat ini kan saatnya beda. Saya sama gerak meja. Iya. Itu kan Jelek udah. Ya. Ya. Jadi lapang dada, sabar dan dermawan. Dermawan tuh gini loh. Apa? Udah ngasih mau kasih lagi gitu loh. Udah ngasih mau ngasih lagi. Dermawan kepada manusia dan dermawan kepada Allah. Loh, kok iya maksud dermawan pada Allah, kita udah ibadah mau ibadah lagi. Udah sholat lohor mau sholat sunat, udah ngaji mau baca lagi, udah baca Quran mau baca hadis lagi, gitu terus. Kayaknya nggak putus-putus gitu, nggak kayak almarhum Mahmud bilangnya ngaji mulu, nggak kayak gitu. Tapi wah, nah ini contohnya Pak Tom ini. Pak Tom ini kan dermawan kepada Allah. Hari ini belajar di sono, hari ini belajar sini, hari ini belajar mau ngapain lagi tuh, kecewa. Wah bisa baca kita nih gitu ya. Nggak sabar juga ada ya. Pokoknya belajar mulu gitu. Nah, ya jadi Bapak ukur diri sendiri sekarang. Dari kata-kata malu, sabar dan dermawan nih, udahkah kita ini memanage seperti itu? Yang ke berapa itu? Penuh permaafan, hadis nomor 6. Dari Abdullah bin Zubair tentang firman Allah, jadilah pemaaf, khuzil afwa ya. Itu ada di ayat khuzil afwa Al-A'raf 177 ya. 177. Khuzil afwa wa'mur bil urfi. Bil urfi. Dari Abdullah bin Zubair tentang firman Allah, jadilah pemaaf, khuzil afwa. Ya, dia berkata, Nabi SAW diperintahkan untuk selalu memberi maaf. Oh maaf ya. Oh iya betul. Nabi SAW dengan turunnya itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu memberi maaf kepada manusia dengan berbagai macam akhlaknya. Anda bayangkan loh, ada orang yang buat tersinggung Anda gitu, tapi Anda maafkan. Pak Sugeng pernah punya masalah ya dengan almarhum ya, yang waktu itu ya. Jadi jangan sampai Bapak berkata begini sama orang, sampai mati gue nggak maafin, jangan sampai. Kita tunggu pengadilan Allah. Wah jangan sampai urusan panjang. Anda berarti berakhlak buruk itu. Nabi diperintahkan dengan ayat khuzil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan suruhlah manusia mengerjakan baik. Maka setiap ada kesalahan orang dimaafkan. Bahkan sebelum orang itu minta maaf. Itu yang hebat. Oh, udah diganti. Kemarin 177 misalnya. 7 gitu. Ya, jadilah susah Pak jadi pemaaf. Enak aja lu. Nggak gampang. Jadi kadang permaafan itu bisa dihalangi dengan dua sifat, al-ghadab wal adawah. Kita ini masih punya di hati ini al-ghadab, murka pada orang, benci aja gitu loh. Kalau dia lewat gitu, yang kerok. Udah. Dan sejak saat itu kita menanam marah gitu. Al-ghadab. Yang kedua al-adawah, permusuhan. Ini gawat Pak, kalau kita nggak maafin, nanti tahu-tahu kita punya anak
pacaran sama anak dia. Kita bilang 7 turunan, gue nggak rela kalau kawin sama dia. Gue besar, bapaknya bejat, wah, segala macam. Gara-gara nggak maafin, rusak semuanya. Gila, dampaknya nggak maafin tuh, seperti itu. Jadi akhlak tuh perlu. Wah, udah kalau bapak udah tawadu, malu segala macam, aman, surga menanti bapak, amin. Ya. Tapi sholat juga, jangan udah, saya udah malu tapi nggak sholat, ya boleh nggak gitu, ya, tapi nggak malu, nggak tahu. Terus hadis nomor 12, lapang dada udah, sabar udah, dermawan, maafin. Sekarang banyak senyum dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dari Abdullah bin Mubarak bahwasanya dia menjelaskan tentang akhlak yang baik. Seraya berkata, akhlak yang baik itu adalah, ya kira-kira ya, huwa bastul wajhi wa bazlul ma'rufi wa kafful adza. Berwajah ceria, menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Jangan muram ketemu orang, Pak, ketemu orang. Kenapa lo? Gue lagi sedih nih. Oh jangan. Gue lagi apok nih. Jangan. Berceria aja. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, enak lihatnya gitu loh. Ya, enak tuh. Nabi itu, Pak, la yatakallama illa yatabassama. Nabi itu enggak pernah berkata-kata kecuali dengan senyum. Dipanggil dulu dia lah nih, dipanggil. Ya Rasul, Nabi ngadep ke orang itu sama badan-badannya. Kalau kita kan enggak. Pak Tom. Ya, udah ngomong begini. Nabi sama badan-badannya. Iya, ada apa? Menghargai orang yang manggil. Kok bisa tuh Pak Tom kalau dipanggil begitu sini? Ya kan dia lagi naik motor. Dia Grab put. Ini mobilnya saya gini-gini dia. Jadi pertama sumeh, pertama berwajah ceria, kedua ya amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah gitu. Semua dihubungi sama agama. Jangan cuma di sini apa di masjid doang, di rumah enggak. Di rumah bini kita joget-joget, kita bilang, bagus Pak, seksi, enggak. Jangan begitu, kamu kan udah punya anak. Sebaiknya di kamar aja sama saya kalau mau joget gitu. Dakwah. Gitu. Wah. Mulus. Ini kan banyak orang kena makanya hipnotis gitu ya. Nah, ini saya terima telepon nih tanpa nama juga. Soalnya yang ada saya benar-benar Assalamualaikum gitu kan. Nah, maksudnya kan biasanya kan suka shot kenal Assalamualaikum. Dia minta nomor dagangan gitu. Ada apa? Wah galak banget ya itu orangnya. Iya kan dulu ada apa telepon gitu. Nah dia nanya begini, ini siapa? Nah lu yang telepon tuh kita suruh nanya. Gitu. Lu kan yang telepon masa lu nanya gue siapa ini? Debat namanya. Bukan artinya. Kalau itu urusan Pak Tom tadi, budaya. Jadi ya. Karena orang yang banyak, makanya kalau setiap ini maka jadi dapat telepon selalu kita mengucapkan insya Allah yang orang mau berbuat jahat hilang. Assalamualaikum gitu. Ya, emang kita nadanya kan pas ada dari kita Assalamualaikum. Nanti saya kayak Pak Ujang gitu. Halo. Bukan dia lagi. Ya, jadi isinya akhlak yang baik itu malu pada Allah, pada manusia. Kedua, sabar dan dermawan. Ya, sabar dan dermawan. Jadi sabar dan dermawan digandeng kenapa? Karena ada kadang-kadang Allah uji kita. Allah menguji kita dengan harta itu melalui orang yang datang itu aja orangnya. Hari Senin datang, Rebo datang lagi. Nah, kita nggak sabar, kita bilang, lu nyadong lo kemarin. Lu kan udah Senin udah, nggak boleh Pak gitu. Ya, pakai taktik dikit lah. Hari Senin kasih mari regal, hari Rabu kasih aqua, kan bisa aja. Yang penting dermawan. Paham ya? Terus yang ketiga, kita penuh permaafan. Yang keempat, kita berwajah ceria dan selalu mengajarkan kebaikan, mencegah yang buruk-buruk.
Itu akhlak yang baik kita itu toh. Dan udah Bapak lakukan semua kan? Tapi gagal kan? masih kepleset kan? Itu. Nah sekarang akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu tadi udah disebut dengan apa? Dengan apa-apa yang terkait dengan fahsya. Fahsya itu orang yang nggak tahu malu, ya, baik dari omongan, baik dari kelakuan, suka zina segala macam itu. Tapi yang ditekankan pada oleh Rasulullah adalah 2 lobang. Satu lobang kemaluan, satu lagi lobang mulut, lisan itu. Mulut bocor itu udah akhlak buruk. Ya, kita lihat hadis nomor 5. Dari Jabir dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang dari kamu yang akhlaknya paling bagus. Oke? Udah ya, jelas ya. Berarti itu akhlak yang baik, akhlak mulia. Nah, sekarang akhlak yang buruk diceritain ini. Sungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya pada hari kiamat denganku gitu adalah 1, orang yang paling banyak bicara dengan kata-kata nggak bermanfaat. 2, orang yang suka memperolok-olok manusia. 3, golongan mutafahikun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami udah tahu orang yang banyak bicara dan suka memperolok manusia, tapi siapakah golongan mutafahikun itu? Nabi menjawab, orang-orang yang sombong. Jadi akhlak buruk itu identik dengan membanggakan diri, sombong. Kedua, mulutnya bocor. Mulutnya bocor itu apa? Paling banyak bicara dengan kata-kata yang nggak ada manfaatnya. Bapak ngumpul sama orang, 5 orang, Islam semua. Tapi ngumpul 2 jam ngobrol, ya ngopi-ngopi, nggak ada sebut kata-kata Allah sama Rasulullah. Celaka itu, Pak. Celaka itu, majelis celaka itu. Dan nggak manfaat, semuanya yang ada di situ nggak ada manfaat. Mau ngomongin apa? Ngomongin akuarium, ikan gua, misalnya gitu. Tapi nggak ada sebut Rasulullah kayak hadisnya begini, nggak ada. Termasuk orang yang akhlaknya buruk, ngomong banyak tapi nggak nerangin apa-apa mengenai kebaikan agama, akhlak buruk. Yang kedua, orang yang suka ngolok-ngolok manusia, kecuali persetujuan satu daerah bahwa dia senang dipanggil itu, wak jangkung nggak apa-apa, ya, pengkor nggak apa-apa, asal senang orangnya, ya, pengen dipanggil. Karena dulu zaman Nabi ada yang namanya kunyah itu julukan orang. Ya, Abu Hurairah itu siapa? Bapaknya kucing, ya kan? Ada Abu Umair, ada siapa gitu. Itu namanya kunyah. Nggak apa-apa julukan. Tapi begitu kita merolok manusia gitu, wah congek lo, ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu akhlak yang buruk. Jadi akhlak buruk identik dengan ini lisan. Dan lisan yang paling gawat adalah yang menimbulkan kesombongan. Mutaifikun itu. Lo tau nggak gue baru beli apa? Tahu nggak? Tebak. Rumah di Cinere. Wah. Yang diceritain orang-orang miskin semua lagi. Apa ya? Paham nggak sih? Kan susah kita ngadepin orang kayak begitu. Nah itu termasuk orang yang berakhlak buruk, nggak tawadu pada manusia gitu. Ya. Kemudian lihat lagi hadis nomor 10. Ini akhlak yang buruk semua ya, akhlak yang buruk. Dari Abu Darda, patom hadis nomor 10. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badzi." Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang berperangai buruk, maksudnya orang yang berbuat keburukan terus dan berlidah kotor. Nah, jadi kita bisa ukur sekarang ya. Kalau orang banyak omong, terus omongannya ya jorok, ya bikin takut orang segala macam, ini orang yang termasuk akhlak buruk. Dan tempat duduknya jauh dari Rasulullah nanti di hari kiamat. Nah, ya.
Terakhir akhlak yang buruk, hadis nomor 4. Dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah, dia berkata, lihat apa katanya dia. Ma kana khuluqu abghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadzib. Tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW melebihi sifat dusta. Dan sungguh ada seorang yang pernah berdusta di sisi Nabi SAW dengan sekali kedustaan, namun hal itu terus membekas dalam diri Nabi sehingga beliau tahu bahwa orang itu telah bertaubat dari dustanya. Jadi Nabi ini sakti, Pak, diberi kesaktian oleh Allah. Gini loh, kalau ada orang bohong sama Nabi itu diem aja sambil senyum, orang itu minta maaf sendiri akhirnya. Maaf Nabi, saya tadi bohong gitu. Tapi Nabi paling benci, dan kata Nabi tidak ada akhlak yang paling buruk melebihi sifat bohong orang. Di sini bapak-bapak ada yang nggak pernah bohong kan? Ada kan? Orang kalau zaman sekarang orang kalau nggak bohong pusing, Pak. Ya. Bohong pada istri, bohong pada anak, terbohong sama temen, ya, terbohong. Pokoknya untuk menutupi kekurangannya biasanya gitu, ya kan? Dia lo kemana deh? Kemarin nggak ada deh, gitu. Anu ketiduran, padahal lagi nonton bioskop sama bininya misalnya gitu, bohong. Ya, oke. Jadi akhlak yang tercela adalah identik dengan mulut yang bocor, lalu perbuatan keji, ya, zina segala macam, dan kebohongan yang nyata. Sampai sini jelas? Itulah akhlak-akhlak manusia. Di surga kebanyakan cowok daripada cewek. Di mana? Di surga ada Kebanyakan cowok. cowok. Iya. Di neraka kebanyakan cewek. Iya. Ada mulutnya dua. Tapi kan Nabi pernah bilang kebanyakan wanita di surga itu justru wanita yang sudah menikah, karena sebabnya dia mengundat nggak terima dengan pemberian suami. Dikit amat nih gitu. Bu tadi pernah gitu nggak? Nggak pernah. Surga nih. Ongkanya dulu 20.000 ya. Terima aja. Terima sialan. Oke, sampai sini ada yang mau nggak setuju? Ya. Balik lagi kayak yang anak baik itu pemaaf. Nah. Bagaimana kita menyikapi seseorang yang pernah menzalimi kita, Iya. berakhlak buruk, tapi kita harus memaafkan. Iya. Dan bagaimana kita menyikapi seterusnya apabila kita atau dia mengajak bertransaksi sama kita lagi, ya kan? Artinya kita akan mengingat lagi dong. Iya. Dengan memaafkan kita harus melupakan ini. Iya. Ya. Kita mengingat lagi, tentunya untuk kewaspadaan. Hati-hati bertransaksi dengan orang karena dulu punya historis begini. Iya. Nah, apakah kita termasuk di kategori udah memaafkan begitu dengan waspada? Yang bisa menjawab justru orangnya sendiri, Bapak. Hah? Yang bisa menjawab Bapak sendiri. Ya. Karena seharusnya kan Kita kan dipisah. pengen jadi pemaaf. Makanya dipisah. Ketemu yang begini, kita mau bagaimana? Kita nggak usah waspada apa? Oh enggak, kalau Itu dia gitu kan. Jadi kita ingat lagi dong kelakuan Nah. gitu. kalau gitu buka At-Taghabun ayat 14. Hah? Surat 64 ayat 14 ya. Surat Bu. 4, Ayat 14. Ya. Ya. Bukan di situnya, Pak. Ya, fazaruhumnya. Yang maksud karena dia tanya boleh maksud. Deh. At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus inna min azwajikum wal auladikum aduwwal lakum. Sampai situ dulu titik. Wahai orang beriman, sungguhnya di antara pasangan-pasanganmu dan keturunanmu akan menjadi musuh bagimu. Oke? Artinya dia pernah buat salah sama kita, menjengkelin segala macam itu ya. Terus maka apa? Hati-hati lah. Waspadalah. Ya, berwaspadalah. Artinya potensi orang baik keluarga atau bukan gitu ya,
bisa berbuat salah pada kita. Waspada. Waspada itu fazaruhum, waspada. Wa in ta'fu. Kalau kejadian, maafin. Wa tasfahu, maafin. Wastaghfiru, maafin. Innallaha ghafurur rahim, Allah maafin kamu. Tapi waspada ada kan? Nah, jadi pisahkan antara Bapak sudah memaafkan dengan kewaspadaan. Bukan berarti Bapak udah nggak memaafkan, udah. Oh iya udah, ini jadi pelajaran saya. Saya maafkan kesalahannya, tapi saya nggak mau transaksi sama dia lagi. Boleh, kenapa nggak boleh? Waspada, bukan berarti nggak memaafkan, karena disuruh waspada itu. Saya balik dari pelajaran dulu, antum membawakan bahasa Belanda, forgiven. Oh iya. Yang benar-benar memaafkan sih you forgot. Oh. Iya. Nggak, itu kan Bung Karno cerita di bukunya itu, di bukunya dia yang dikarang masih di Adams. Bu Fatmawati itu kan di Madu sama Bu siapa itu? Yang seknek enggak. Bu Fatmawati udah punya anak Buntur, Mega segala macam itu. Kemudian Bung Karno kawin lagi sama orang seknek itu, Suharyati apa siapa itu? Gitu. Bu Fatma ngambek, dia nggak mau di istana, dia pindah ke sini, ke rumahnya Cipete sini gitu. Lalu Bung Karno ditanya sama wartawan luar negeri, gitu kan? Kenapa Bu Fatma kok nggak dipanggil aja ke istana, kata itu. Lalu Bung Karno bilang begitu, say can forgiven, maar niet vergeten, gitu. Ustadz kok bahasa Belanda ya? Apa Ustadz penjajah gitu ya? Bukan. Dia itu bisa memaafkan saya, tapi nggak bisa melupakan. Itu nggak boleh, itu bukan ajaran Islam. Nggak boleh. Itu kan saya yang pernah waspada aja. Kalau ada orang pernah buat salah sama kita maafkan. Betul-betul tulus kita maafkan. Kita bilang sama Allah, ya Allah maafkan dia. Saya udah memaafkan juga gitu. Selesai. Lalu dia mau berbisnis sama kita waspada, bukan kita nggak memaafkan. Nggak dulu deh. Itu boleh Pak Tom. Ya, jadi yang bisa jawab cuma orangnya sendiri. Gimana maaf dia, kualitasnya maaf dia gimana? Sempurna apa enggak gitu. Itu maafin 3 kali di ayat itu. Wa in ta'fu wa tasfahu wastaghfiru, ya kan? Dah? Yang lain? Total bersih banget nih. Apa? Iya, memaafkannya sampai obat itu sampai dihapus benar-benar. Iya. Bapak nanti cari ayat di Al-Quran. Itu Allah waktu memasukkan kita ke surga nanti. Amin. Allah berstatement. Ada di 2 ayat nih. Kami cabut rasa dendam di hati mereka. Jadi Bapak sebetulnya membawa kesalahan orang dalam hati ini sampai mati Pak sebetulnya. Makanya tantangannya maafin, lupain aja benar-benar. Sebab kita itu minta ampun sama Allah. Itu kan kita pengen Allah seolah-olah Allah nggak pernah lihat. Allah lupa bahwa kita pernah berzina. Ya Allah, ampun dosaku. Maksudnya dosanya jangan ada. Berarti perbuatannya nggak ada kan? Tahu ya? Right off. Pengennya gitu kan? Masa kepada manusia lo nggak begitu? Ya gue maafin lo ya, tapi lain kali awas. Oh, ngancem namanya itu. Nah, husil afwa itu Nabi murni maafin. Lo Nabi itu Pak jalan subuh-subuh, jalan dari rumah kita, dari rumahnya menuju masjid tuh ya. Ya berapa gang lah gitu. Itu di balkonnya orang Yahudi tuh dia diginin. Nabi lihat, oh ludahnya gitu. Selama sebulan penuh diludahin terus. Kadang-kadang kena muka, Nabi lagi lihat diludahin gitu. 1 hari, 3 hari, 7 hari kemudian orang itu nggak ada. Nabi tanya, itu orang itu kemana yang punya rumah itu? Sakit. Lu kenapa Nabi? Saya kangen sama ludahnya katanya. Kangen sama ludahnya katanya. Nabi bawa makanan lengkap. Orang itu, Assalamualaikum. Udah buka pintu gitu. Kaget dia. Wah, ada Muhammad kata gitu. Tenang. Ini obat, saya suapin kamu. Udah selesai gitu. Nggak ngomong soal ludah. Udah sehat. Udah 3 hari begitu, udah selesai gitu. Udah Nabi pamit. Pak baru sampai pintu, ya Muhammad katanya, asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Tidak ada saudara yang menyengukku, baru engkau yang aku ludahin 1 bulan itu menyengukku ke sini gitu. Itu memaafkan bukan? Ingat nggak sama ludahnya dia? Malah kangen sama ludahnya.
Itu akhlak Nabi. Kalau kita nggak pakai alas itu kan dulu aja. Enggak, pakai payung. Ayo. Ini rusak nih Pak kita akhlak kita. Memang susah kan, berakhlak baik susah kan. Ya itu tadi. Memang Pak Tom pas juga nanya soal permaafan ini. Karena banyak orang salah sama dia. Banyak dihianatin kita, iya kan? Itu soal ekonomi, belum soal kalau rumah tangga. Bini kita dibawa orang misalnya. Kita dihianatin sama 2 orang kan? Sama bini kita, sama orang laki-laki itu juga. Maafin, ntar ente dapat yang lebih gila lagi daripada sekedar mereka berdua. Apa zina semua gitu. Nggak bisa tat itu. Itu teori agama tuh begitu. Jangan dibantah. Tangobun. Ya. Itu bagian cara enak. Ada jadi keras sekarang. Oke, jadi itu ya. Terus ada lagi. Saya mau masuk ke bab yang kedua, yaitu akhlak para nabi. Ini akhlak para nabi ini kita tiru ya. Saya sebelum. Oh iya. Ya ini ada sebenarnya orang itu Pak Beli si Eko itu tuh orang. Saya sih memang udah apa ya. Pak Eko di Stompul tuh yang suka nongkrong di Taman Ban itu. Iya. Namanya tuh Eko Stompul. Iya. Kenapa? Saya kalau seandainya saya mau minta maaf itu, nah kalau dia menghindar atau gimana, nah ya saya sendiri mendatangi, terus saya datang misalnya dia pergi, kalau ini, nah, jadi nggak mungkin seujung saya aja tuh, nggak mungkin pas saya datangnya, kok ada minta maaf nih dulunya, jadi dia ngomongin bodo amat, apa nggak gue bilang lu takut kayak Bambang apa misalnya gitu. Jangan pakai komentar begitu kalau udah maaf. Enggak, iya Pak. Istilahnya ini asumsi saya kalau jawabannya gitu. Jangan ada zone. Iya. Ini masalah koti. Permaafan itu masalah koti, masalah yang pasti, Pak. Jangan ada zone gitu. Memang berat, Pak. Apalagi kita di pihak yang salah. Kita meminta maaf itu berat. Tapi dia juga waktu ini istrinya masih meninggal, kan ketahuan ya. Jadi saya sih senang tuh dia datang, senang saya. Tapi pas dia keluar udah buru-buru. Iya. Padahal saya mau Waktu Bu Yani itu. Iya. Yang 40 hari. Iya. Yang saya ceramah. Iya. Iya. Datang bawa ini kan datang. Ini lampu, ini tenda yang depan itu. Udah? Sekarang akhlak para nabi. Akhlak para nabi itu kepada manusia selalu mengarahkan manusia kepada akhirat. Ya Nabi orang biasa sama, ya kan? Tapi pokoknya dia punya misi kepada manusia nih ya. Selalu mengarahkan manusia pada akhirat. Jadi nggak pernah ada Nabi yang ngajak orang maksiat, itu nggak pernah, ya kan? Oh yuk karaoke yuk, cewek cakep-cakep, nggak ada itu. Kalau ada orang begitu bukan Nabi itu. Ya, satu, kepada Allah akhlaknya menisbatkan Allah kepada yang baik saja. Menisbatkan Allah hanya kepada yang baik saja. Nah ini agak rumit nih nanti keterangannya ya. Jadi menisbatkan Allah hanya kepada yang baik-baik saja. Oke, kita lihat yang pertama dulu, yang kepada manusia. Surat 38, surat apa? Shot ya? Surat Shot ayat 45, 46 dan 47. Ini akhlak para nabi ya. Waskur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal basar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Lalu Allah memuji mereka. Lihat,
Baik-baik pujiannya. Inna akhlasnahum. Ya, ini akhlak maksudnya ya. Bi khalisatin zikrad dar. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan memberikan akhlak yang tinggi kepada mereka semua. Apa itu akhlak yang tinggi? Yaitu zikrad dar, ngingetin manusia pada akhirat. Sekarang saya mau tanya Bapak, Pak Tom dakwah di sini, ada jamaah, ngingetin kita pada akhirat. Apakah boleh disebut Pak Tom sudah berakhlak seperti akhlak nabi-nabi? Hah? Sudah. Jadi kuncinya itu doang, Pak. Kalau kita mau ngikutin akhlak para nabi, dakwah. Iya, akhirat oriented. Makanya Selasa pada datang, ya Pak Agus kalau bisa sih. Jauh ya? Ya, masalah usia dan sebagainya. 2 minggu saya minum 2 kali, lumayan juga. Dah, satu itu. Makin hari tiap nabi makin selalu berdakwah, nggak pernah surut gitu loh, nggak pernah minta upah. Lain sama orang bukan nabi, makin hari makin bosan dakwah. Susah ya dakwah ya, akhirnya mundur. Atau kalau dakwah terus honornya nggak naik gitu, ada aja. Kalau nabi murni, karena Allah yang memberi juga itu semua gitu. Dan mereka orang pilihan ya, itu akhlaknya para nabi. Dan ini akhlak satu-satunya para nabi yang bisa kita tiru. Ngingetin orang. Jadi orang lihat kita tuh ingetnya sama Islam, nanya agama gitu. Lihat muka kita aja. Oh, ada ini berarti ada yang bisa ditanya gitu loh. Jangan lihat kita, dia nggak tahu apa-apa, dia jangan ditanya. Rusak terjawabannya kan, misalnya gitu. Ya kan? Apalagi yang sampai ini kalau mudeng-mudeng. Oke. Nah, sekarang akhlak yang kedua kepada Allah. Kepada Allah, para nabi selalu menisbatkan Allah yang baik-baik saja. Apa maksudnya ini? Rasa baik. Bukan. Lihat. Ini waktu sakit itu. Ya. Coba kita lihat. Surat An-Nisa ayat 78 dan 79. Lihat ya Pak ya. Tolong Bapak nanti yang jeli baca ayat ini ya. Di ayat 78 dulu ya. Apa kata ayat 78? Ainama takunu ya yurikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka peroleh kebaikan, ya, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Oke? Udah ketemu? Dan kalau mereka ditimpa satu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Muhammad disuruh ngomong, kul, katakanlah, lihat baik-baik. Kullu min indillah. Semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan? Oke. Sekarang dari ayat ini pengertiannya begini. Semua kejadian baik, semua kejadian buruk datangnya dari sisi Allah. Berarti Allah juga mengizinkan ada kejadian buruk, betul? Hah? Betul. Ya kan? Allah ciptakan, Allah izinkan, tercatat. Persinahan diizinkan kan? Perjudian diizinkan Allah terjadi, tapi izinnya beda, izin dengan murka, izin dengan rahmat, ya kan? Pokoknya semua datang dari sisi Allah. Nah, sekarang lihat di ayat selanjutnya, lihat. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu
dari sisimu. Dari kesalahan kamu sendiri. Kira-kira bertentangan nggak ini ayatnya? Baru nerangin bahwa semua datang dari sisi Allah. Muhammad katakan, Allah ngomong lagi, semua kebaikan dari sisiku, tapi kalau keburukan dari sisimu. Ayo. Ini bisa gawat kalau nggak ngerti ayat ini. Akhirnya semua musibah segala macam itu Allah yang disalahin. Ya, nih gue dihukum kali sama Allah, nih gue apek nih. Loh, kalau dari ayat yang 78 bener, ya kan? Nah ini, nah ternyata ayat nomor 78 itu ayat secara hakikat, akidahnya begitu, bahwa semua ini buruk baik itu datang dari sisi Allah. Kalau ayat 79 secara syariat atau adab, kita husnul adab pada Allah, kita nggak mau bilang Allah itu menciptakan keburukan. Nah para nabi itu kayak gitu Pak, akhlaknya. Jalanin husnul adab kayak gitu. Termasuk Rasulullah. Rasulullah ada doa iftitah. Ya, doa iftitah. Salah satunya dibilang gini, tidaklah keburukan itu datang darimu. Wah, jadi dia berakhlak. Rasulullah tahu bahwa semua datang dari sisi Allah, tapi nggak mau sampai bilang bahwa keburukan datang darimu. Enggak. Buka doa iftitahnya. Hadis nomor 8. Ya, ini kan doa iftitah yang sering kita baca nih. Ya, jadi dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW, ya, dari Rasulullah SAW, Ali berkata, apabila Rasulullah SAW sholat, beliau membaca doa iftitah seperti berikut. Ya, doanya dimulai dari wajah tu kan ya. Wajah tu wajhiya lillahi fatrus samawati wal ardi hanifamu wa ma ana minal musyrikin. Terus inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Terus anta rabbi wa ana abduka, dan seterusnya sampai perkataan wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Segala kebaikan berada di tanganmu, sedangkan kejahatan tidak datang darimu. Loh, itu adabnya Nabi, adabnya para Nabi. Kita boleh meniru itu. Janganlah segala keburukan kita kembalikan kepada Allah, seolah-olah Allah yang bikin kita. Wah, gue kurang sedekah nih, makanya sakit nih. Berarti kita ngomong Allah menghukum kita. Gawat gak? Nah ini akhlak yang tinggi pada Allah tuh seperti itu. Dan ini para nabi tiap hari jadi naik derajat gara-gara ini. Karena membahasakan Allah dengan yang baik-baik, tapi membahasakan yang buruk-buruk dengan diri sendiri. Ya kalau gue begini emang masalah gue. Jadi dari segi kasab dan usaha, kita ini banyak salahnya, sehingga kita itu sial atau apes gitu. Tapi dari segi akidah atau hakikat, semua datang dari Allah. Ini harus dimengerti ya. Jadi bukan begini Pak, ya Allah kenapa kau izinkan aku maling? Nggak bisa, jangan. Itu Nyalahin diri sendiri dah kalau itu berakhlak buruk. Lihat surat yang disebut oleh Pak Agus tadi, surat 26 ayat 78. Ini perkataan Nabi Ibrahim ya Pak ya. Perkataan Nabi Ibrahim. Surat 26 ayat 78. Nabi ngomong tentang Allah. Lihat, Allah itu siapa? Kata Nabi Ibrahim, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Nabi Ibrahim membahasakan pemberian petunjuk dari Allah. Nah, itu kebaikan kan ya. Terus wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah juga yang memberi makan dan minum padaku. Oh, berarti
Kebaikan datang dari Allah. Tapi ketika ngomong wa iza maridtu fahuwa yasfin, dan kalau aku sakit, Nabi Ibrahim nggak ngomong wa iza ramdani rabbi, dan ketika Tuhanku memberi aku sakit, enggak. Dan ketika aku sakit, Dia yang menyembuhkanku. Jadi Tuhan Allah dibahasakan dengan yang baik-baik aja. Waktu sakit Dia nggak nyebut, dan ketika Tuhan memberi aku sakit, enggak. Atau doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nggak minta sembuh. Ya, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa mudarat nih. Tapi kan Engkau Maha Penyayang. Aku ditimpa anni masaniyad durru, bukan ya Allah, Engkau beri aku sakit. Enggak. Aku ditimpa mudarat nih ya Allah, dan Engkau Maha Penyayang. Jadi membahasakan yang baik kepada Allah, membahasakan yang jelek pada dirinya sendiri. Itu akhlak para nabi. Udah jelas. Sama dengan yang dikatakan Pak Tom, bahwa ini masalah zon. Makanya Nabi Muhammad SAW berkata, la yamutuna ahadukum ahadukum illa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan kamu mati sebelum kamu bersangka baik kepada Allah. Yang baik-baik aja datangnya dari Allah gitu. Ya. Sebab kalau orang menggeneralisir yang buruk datangnya dari Allah juga, ya ada ayatnya, ada. Pernyataan Allah ada gitu. Tapi kita nggak boleh dalam rangka berakhlak kepada Allah, nggak boleh kita ngomong begitu. Wow. Iya. Musibah nih banyak datang nih. Mana sih gitu. Nyala-nyalain Allah. Jelas? Nah, bab berikutnya adalah akhlak Rasulullah SAW secara khusus, insyaallah minggu depan. Semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.